anggota tubuh kita, bagian tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Nih, perhatikan lagi gambar di depan. Kelihatan? Nah, terdapat nama-nama dari masing-masing bagian tumbuhan. Ada apa saja itu? Ya, ada Ibu tahu tidak fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut? Fungsinya yang tahu, angkat tangan. Ya, Afifah? Buah tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, benar. Yang lain? Ayo. Buah tempat berkembang biakan. Ya, benar sekali. Ayo, siapa berani lagi? Menyerap air dan nutrisi dari dalam. Ya, benar. Ya, jadi untuk tumbuhan itu ada juga yang tidak memiliki buah. Selanjutnya itu coba kalian buka buku halaman 5 atau bisa kalian lihat di depan. Di situ terdapat pertanyaan apa saja bagian dari tubuh tumbuhan. Bagian yaitu akar, batang, daun, buah, dan buah. Yang pertama, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Yang kedua, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Yang ketiga, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Yang keempat, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Jawabannya, yang pertama, bagian tubuh tumbuhan adalah akar, batang, bunga, dan buah. Yang kedua, bagian tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri adalah akar dan batang dan juga duri. Yang ketiga, bagian dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar, batang, dan daun. Yang keempat, bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak adalah bunga. Di dalam bunga terdapat putik. Putik ini yaitu alat perkembangbiakan betina. Yang kedua, terdapat juga benang sari pada bunga. Anak-anak, kita lanjut ke bagian tubuh tumbuhan yaitu bagian akar. Anak-anak perhatikanlah gambar berikut. Di bawah ini ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Anak-anak perhatikan baik-baik dari akar tunggang. Akar tunggang ini memiliki akar utama dan akar cabang. Sedangkan untuk akar serabut yaitu hanya memiliki akar cabang tanpa akar utama. Yuk kita bahas untuk lebih jelasnya. Anak-anak, tahukah kalian akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan? Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Apa sih akar tunggang itu? Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya apa saja? Contohnya pohon apa saja yang memiliki akar tunggang? Yaitu contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu, dan pohon cabai. Yang kedua, apa sih akar serabut itu? Akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya apa saja? Contohnya padi, jagung, dan juga rumput. Nah, itu tadi pembahasan dari akar tunggang dan akar serabut beserta dengan contoh-contohnya. Anak-anak, tahukah kalian, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi anak-anak, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Anak-anak, lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan sama seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, anak-anak, bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel dan tanaman singkong? Selanjutnya, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Sedangkan kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas. Nah, anak-anak, kita lanjut ke manfaat bagian tumbuhan bagi manusia.
Manfaat yang pertama yaitu tumbuhan sebagai sumber bahan pangan. Bahan pangan merupakan bahan makanan. Manfaat yang kedua, tumbuhan sebagai alat atau bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan pembuat obat-obatan. Contohnya seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, anak-anak, itu tadi manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Nah, anak-anak, tahukah kalian bagian tubuh tumbuhan yaitu daun juga memiliki beberapa jenis loh? Yuk kita sama-sama membahasnya. Yang pertama, daun menjari. Daun menjari yaitu daun dengan struktur tulang daun menjari. Ini dapat kita jumpai pada singkong, daun pepaya, daun ketela pohon, daun kapas, dan yang lainnya. Jenis daun yang kedua yaitu daun menyirip. Daun menyirip yaitu daun yang mempunyai struktur tulang daun, jenis menyirip seperti pada sirip-sirip ikan. Daunnya tersusun rapi, mulai dari tangkai hingga ujung dari helai daun. Daun menyirip dapat kita temui pada pohon belimbing, pohon durian, jambu, maupun pohon mangga. Jenis daun yang ketiga yaitu daun sejajar. Daun sejajar merupakan daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap dari ujung tulang daun ini menyatu. Sering kita temui yaitu pada pohon tebu, padi, rumput ilalang, daun jagung, maupun daun kelapa. Jenis daun yang keempat yaitu daun melengkung. Daun melengkung ialah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Daun dengan jenis tulang daun seperti ini dapat kita jumpai di berbagai tumbuhan lingkungan sekitar tempat tinggal kita, seperti misalnya daun gadung, daun sirih, dan genjer. Nah, anak-anak, akhirnya kita sampai di bagian kesimpulan. Kesimpulan dari topik A, yaitu bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita bahas dan kita pelajari bersama. Kesimpulan yang pertama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Kesimpulan yang kedua yaitu umumnya hampir semua tumbuhan memiliki akar. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Yang kedua, batang. Batang memiliki fungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Yang ketiga yaitu daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Kesimpulan yang ketiga yaitu bunga yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Fungsi yang keempat yaitu buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Nah, anak-anak, itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari bagian topik A, yaitu bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita sama-sama bahas dan sudah sama-sama kita pelajari.